sorry. Pak, maaf ya Pak. Oke Kak, nggak apa-apa. Kita tunggu ya teman-teman. 1 menit. Teman-teman, Sorry guys, I'm here. Sorry banget. Jadi aku tuh lagi sakit. Maaf jemaat yang udah menunggu. Aku lagi sakit. Jadi aku tadi pesan obat dan karena kita ibadah, jadi handphoneku aku taruh di kamar. Aku nggak lihat handphone. Ternyata ya Bapak yang marah-marah. Nggak apa-apa. Error. Padahal aku udah kasih keterangan di apartemen, ditaruh di lobi. Ternyata nggak kebaca somehow gitu di mapnya mereka ya. Jadi aku minta maaf banget teman-teman. Oke, kita doa lagi ya. Kita doa lagi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara kepada setiap kami pada sore hari ini. Tuhan berbicaralah di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke, aku coba pakai video ya. Tapi jangan terkejut karena muka aku lagi bengkak. Oke, hai semuanya. Kelihatan nggak akunya? Tes. Kelihatan Kak. kelihatan Kak, aman. Yaudah, berarti stop share-nya aja ya, sharing screen. Oke, kita tema kita hari ini adalah enjoying God in singleness ya. Tapi sebelum kita berbicara tentang singleness gitu, kita penting dulu untuk memahami tentang apa panggilan kita di dalam Tuhan gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin berbicara tentang relasi kalau nggak berbicara tentang panggilan kita di dalam Tuhan gitu. Kenapa? Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Boleh baca 1 Petrus 2 ayat 9? 1 Petrus 2 ayat 9. Yang udah dapet, katakan yes di kotak chat. Yes. 1 Petrus 2 ayat 9, yes. Oke, boleh karena Daniel duluan. Silakan Daniel, boleh baca 1 Petrus 2 ayat 9. Oke, 1 Petrus 2 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Yes. Jadi surat ini mengingatkan kita bahwa kita itu bangsa yang dipilih. Setiap kita dipilih supaya apa teman-teman? Supaya kita menjadi imamat yang rajani. Artinya apa imamat yang rajani? Kita menjadi imam. Oh imam? Perantara gitu ya. Kita menjadi perantara dari orang kepada Allah. Artinya apa? Harusnya hidup kita, melalui hidup kita, orang lihat Tuhan gitu ya. Kemudian kita adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang apa sih arti kudus? Gimana orang kudus? Biasanya apakah orang kudus itu ada sayapnya, bersinar-sinar, enggak ya? Tetapi kudus berbicara tentang dipisahkan gitu ya, set apart, dikhususkan gitu. Jadi kita harus menjadi pribadi yang berbeda gitu ya. Jadi nah, karena kita menjadi pribadi yang berbeda, kita adalah pertama kita adalah pribadi yang berbeda dan kita menjadi perantara agar orang kenal Allah. Harusnya seluruh aspek kehidupan kita mencerminkan hal tersebut, gitu ya. Bagaimana kita mempergunakan uang kita, studi kita, waktu kita harusnya mencerminkan kekudusan, perbedaan gitu. Kita nggak boleh sama dengan orang lain karena kita kudus, kita beda gitu ya. Dan kita adalah imamat yang rajani tadi gitu, kita menjadi imam bagi orang lain supaya orang lain kenal Tuhan, termasuk gitu ya di dalamnya persoalan percintaan. Kita harusnya menjadi berbeda dengan dunia gitu. Cara kita melihat waktu single kita, cara kita melihat pasangan, cara kita melihat pernikahan, cara kita berbicara mengenai cinta itu harusnya berbeda. Kenapa? Biar set apart, kita dipisahkan, dikuduskan demikian rupa. Karena Yesus sudah mati supaya kita nggak hidup untuk diri kita sendiri. Boleh baca sama-sama 2 Korintus 5:15. 2 Korintus 5 ayat 15. Yang udah dapat katakan yes di kotak chat. 2 Korintus 5 ayat 15. Oke. Boleh minta Angel bacain buat kita. 2 Korintus 5 ayat 15. Boleh Angel?
Angel Ginting, silahkan Adinda Angel Ginting. Angel, boleh? Oke, Kak. Iya, Kak. Sorry, Kak, tadi ke kelas. Oke. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Oke, jadi kita bisa lihat ya bagaimana karena Kristus sudah mati, maka harusnya kita nggak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk Kristus. Demikian juga cara kita memperlakukan relasi kita, cara kita memperlakukan orang-orang yang nanti akan kita kasih, cara kita melihat waktu-waktu luang kita gitu ya, cara kita menentukan pilihan kita ke depannya, di mana kerja, di mana tinggal gitu, termasuk pertanyaan dengan siapa saya akan pacaran, dengan siapa akan menikah, harusnya itu bukan lagi tentang saya gitu, it's no longer only about us gitu ya, harusnya cara kita melihat calon gebetan itu udah berbeda lagi gitu, berbeda banget gitu. Kalau dunia bilang apa yang bisa saya dapatkan gitu ya, apa keuntungan saya, kita udah nggak demikian lagi. Tetapi bagaimana Allah dipermuliakan, bagaimana Allah ditinggikan gitu ya, melalui pilihan-pilihan kita, termasuk pilihan sama siapa nanti pacaran, sama siapa nanti kita akan menikah gitu ya. Because our love story is not only about us, but it is about God. Jadi quote ya, our love story is not only about us, but it is about God, gitu ya. Nah, kita bisa melihat teman-teman bagaimana Allah memperlakukan kisah cinta, gitu, itu menjadi sesuatu yang sangat spesial dan suci, gitu ya. Kita bisa lihat di mana di dalam Alkitab Allah merupakan inisiator, gitu, dan merancang pernikahan, gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca di dalam Kejadian 2 ayat 18, ya. Kejadian 2 ayat 18 gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah menginisiasi pertemuan antara Adam dan Hawa. Jadi kita bisa melihat gitu ya, kalau Tuhan adalah inisiator di dalam kisah cinta kita, there is no need to be in rush ya. Gak perlu terburu-buru. Kalau memang Tuhan yang menginisiasi kisah cintamu seturut dengan kehendak dan cara dan waktunya Tuhan, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu merasa terintimidasi kalau memang belum waktunya gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kisah cinta Adam dan Hawa gitu, relasi antara Adam dan Hawa maksudnya, secara seksama bahwa kita akan menemukan benar-benar itu, bukan Adam yang tiba-tiba pengen, gue pengen kawin nih gitu ya, tetapi benar-benar ini ya Allah gitu yang menginisiasi Hawa untuk Adam gitu. Jadi demikian juga dengan kita. Nah, kenapa ini penting teman-teman ya? Karena kondisi pada saat ini gitu ya, orang istilahnya bucin ya, diperbudak oleh keinginan untuk dicintai gitu ya. Jadi seolah-olah gitu ya, tanpa pasangan gitu ya, kita tuh kayaknya ngenes banget gitu. Dan ini dikomersialis ya, ini dikapitalisasi oleh perusahaan-perusahaan ya. Kita misalnya iklan sikat gigi aja, geng, tentang pasangan ya kan, entah apa hubungannya ya, sikat gigi dan pasangan gitu ya. Kita bisa lihat film semua tema cinta gitu ya. Kalau nggak ada adegan cintanya, nggak film namanya gitu ya. Jarang film-film yang laku nggak ada adegan cintanya gitu. Pokoknya harus ada lah pacaran apa romansanya gitu. Lagu ya ampun. Didi Kempot meninggal katanya apa the father of the broken heart ya gitu ya. Kita bisa melihat lagu-lagu gitu ya terkapitalisasi untuk mendasarkan kebahagiaannya berdasarkan dari apa? Dari kehadiran orang lain, perasaan dicintai orang lain. Padahal teman-teman, no one can truly satisfy your heart, only God can, gitu ya. Jadi jika tujuanmu hendak berpasangan, gitu, hanya ya garis bawah hanya untuk membuatmu merasa nyaman, merasa bahagia, merasa secure, merasa cukup gitu ya. Ya mungkin yang kamu butuhkan itu adalah kasih sayang dari Tuhan, bukan pasangan gitu ya. Jadi kamu mungkin ini udah mulai menggeser posisi Tuhan gitu. Kenapa? Kamu melihat bahwa yang memenuhi kekosonganmu adalah manusia, bukan lagi Tuhan gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa dari perspektif yang namanya Tuhan, yang namanya relasi manusia itu nggak gampang sebenarnya. Iklan-iklan aja ya kan film yang membuat kayaknya kisah cinta itu
indah banget gitu ya, kayaknya manis banget gitu. Tetapi teman-teman, tahukah teman-teman, dosa gitu ya, itu membuat yang namanya relasi dalam Tuhan itu sebenarnya sangat-sangat sulit gitu ya. Dan salah satu cara gitu untuk bisa mengikut Tuhan itu kan kalau Yesus bilang menyangkal daging dan memikul salib gitu ya. Percayalah teman-teman, pernikahan adalah salah satu sarana untuk menggenapi salib tersebut. Kenapa? Karena di dalam pernikahan setiap orang dipanggil untuk mati setiap hari. Di dalam pernikahan, di dalam relasi di dalam Tuhan, setiap orang dipanggil untuk mati setiap hari. Pernikahan adalah momen di mana setiap hari kamu harus memikul salib gitu ya, menyangkal diri. Kalian bisa tanya lah ya, you can go around and ask your parents, mungkin kamu bisa tanya orang tuamu gitu, kamu bisa tanya kakek nenekmu gitu, untuk memiliki pernikahan benar-benar Tuhan adalah fokusnya itu nggak gampang teman-teman. Dan kita bisa lihat ya banyak orang jadi korban pernikahan yang gagal gitu. Kenapa? Karena banyak orang gagal mati bagi dirinya sendiri dalam pernikahan. Banyak anak yang kemudian jadi korban broken home, mungkin salah satunya ada di antara kalian gitu ya. Banyak anak yang ditinggal ayahnya lah, ditinggal ibunya lah gitu. Jadi emang sedih banget teman-teman, karena dosa membuat manusia sulit mengasihi, sulit melayani, sulit merendahkan diri, sulit memberi, sulit mengampuni gitu. Jadi akibatnya gitu ya, pernikahan itu kadang-kadang menjadi neraka gitu. Padahal gitu ya, pernikahan ini sesuatu yang indah sekali sebenarnya dirancangkan, tapi karena dosa gitu ya, pernikahan gitu menjadi momen di mana setiap hari gitu ya, setiap orang dilukai di dalam keluarga gitu ya, setiap orang disakiti gitu ya. Too many wounds are created by broken family, too many gitu ya. Bahkan mungkin kalian sendiri mengalami ya, kebanyakan luka batin kita itu diakibatkan dari apa? Dari pernikahan yang tidak sempurna, gitu. Dari pribadi-pribadi yang tidak sempurna dan saling melukai gitu. Dan luka ini kemudian akan diteruskan, diturunkan kepada generasi kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih gitu ya, jangan terkecoh dengan film Hollywood gitu ya, jangan terkecoh dengan drama Korea gitu ya, jangan terkecoh dengan film-film gitu ya tentang perasaan deg-deg sur, kalau ngeliat cewek ada angin-angin gitu ya kan, ada cahaya bintang gitu. Kenapa gitu ya? Karena itu hanya kamuflase gitu. Hanya film, it is not real gitu. Karena jadi karena goal dari kisah cinta di dalam pernikahan gitu ya, berbicara tentang kehidupan di generasi yang akan datang gitu. Dan ini takes a hard work, butuh kerja keras gitu ya, tidak segampang yang ditampilkan oleh film-film. So don't take it easy, don't take it seriously. Jangan sampai kita terbawa romansa sesaat, perasaan sesaat yang membuat kita terperangkap seumur hidup gitu. Dan celakanya teman-teman, kalau kita terperangkap di di dalam pernikahan, bukan cuma kita yang terperangkap ya, tapi juga Bapak ojek. Bukan cuma kita yang terperangkap, tetapi juga anak-anak kita gitu ya. Yang juga akan merasakan permasalahan ini gitu. Jadi kita harus hati-hati sekali gitu ya. Ingat tadi ya, kita dipanggil bukan cuma hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, termasuk generasi yang akan datang gitu ya. Jadi because this is not easy gitu ya, this is nggak gampang gitu. Ini butuh kerja keras gitu. Jadi kita dipanggil untuk memiliki perspektif yang berbeda tentang apa yang disebut dengan pernikahan gitu. Apa tujuan Allah menciptakan institusi pernikahan? Pertama, pernikahan menjadi sarana di mana dunia melihat Allah di dalam kita gitu. Jadi guys, aduh, I'm so sorry banget ya, sebenarnya ini ojeknya aku udah bayar ya, cuman karena dia tadi salah muter-muter, aku harus kasih dia tip. Jadi 1 minute ya guys. Kasian banget bapaknya, aku juga nggak tega sih karena dia udah muter-muter salah. Bentar ya, sorry ya, aduh ini aku minta maaf banget.
Oke, ya aku tipnya ternyata bisa via Gojek. Puji Tuhan. Oke, jadi tadi ya, pernikahan itu harus menjadi sarana di mana dunia ngelihat Allah di dalam kita. Yang kedua, pernikahan itu haruslah berbicara tentang Allah gitu, di mana kita didorong untuk melihat bahwa God is the center of the marriage, di mana kita bisa saling mengasihi, mengampuni, bahkan menggunakan pernikahan ini sebagai sarana untuk melayani Allah gitu ya. Kita diminta untuk menjaga kekudusan di dalam pernikahan, kita diminta untuk saling menolong gitu, mengasihi, mengampuni, mengasihi dan mengampuni, supaya apa? Supaya nyata kemuliaan Allah di tengah gitu. Dan kemudian pernikahan itu menjadi sarana untuk menghasilkan keturunan yang mencintai Tuhan. Teman-teman, apa ya, ini satu ayat yang bagus banget dari Keluaran gitu ya, Keluaran 6 ayat 6 gitu ya, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 gitu ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang gitu ya kepada anakmu. Ini aku posting ayatnya di chat, kalian bisa baca. Nah, ya, jadi harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda di tanganmu gitu ya. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang di pintu rumahmu. Artinya apa gitu ya? Pernikahan kita harusnya menjadi sarana gitu, di mana nanti ada keturunan-keturunan rohani yang akan mengasihi Allah, yang akan menjadi sama seperti Kristus itu, punya karakter Kristus. Dan teman-teman, can you imagine if the whole world follow this kind of marriage gitu ya, kalau seluruh orang menikah dengan konsep demikian gitu ya, ketika semua parents, orang tua mengasihi Allah dengan segenap hati dan pikiran mereka, dengan kemudian mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Allah, dunia akan indah banget teman-teman. Dan inilah sebabnya kenapa masa-masa gitu ya, sebelum pernikahan gitu, termasuk sekarang di dalamnya, ketika kita jomblo atau single, merupakan masa yang paling penting untuk mempersiapkan diri memasuki a God-centered marriage. Mungkin ada yang nanya, loh, jauh kali kakak ini ngomong nikahan, aduh masih tingkat 1, masih bawah matahari, ada di sini yang tingkat 1, masih kecil aku kak, gitu ya. Teman-teman gitu ya, justru karena pernikahan ini penting ya, penting banget, justru momen terbaik untuk mempersiapkan pernikahan kapan? Sejak dini gitu ya. Sangat penting buat kita untuk bisa mempersiapkan diri kita untuk memasuki relasi yang sangat indah yang disebut dengan pernikahan tadi, yang sangat tadi, karena susah gitu ya, karena susah, maka kita harus mempersiapkan diri gitu. Karena itu kita harus berhati-hati memperlakukan hal-hal yang berbau romansa, relasi antara pria dan wanita. Don't take it lightly ya, jangan terlalu digampangkan, don't in a rush, jangan terburu-buru gitu. Karena momen-momen jomblones ini ya, momen-momen singleness ini adalah masa paling baik untuk mempersiapkan diri menjelang pernikahan gitu. Jadi kita harus fokus sama hal-hal yang utama ini teman-teman. Dan kenapa ini penting? Karena banyak pernikahan gagal karena orang nggak mempersiapkan diri teman-teman ya. Ya kita misal karir ya, banyak kali ya seminar karir gitu. Padahal karir bisa diganti gitu ya. Tapi banyak nggak kalian yang mau ikut seminar tentang keluarga gitu? Nggak ada yang mau datang gitu kan. Padahal keluargamu bisa kok ganti, nggak bisa ya sekali sama si itu udah seumur hidup stuck together forever gitu ya. Jadi sayangnya kita mempersiapkan diri demikian, baca buku banyak untuk karir yang sebenarnya bisa diganti gitu ya. Tetapi untuk keluarga, untuk relasi, untuk pasangan yang juga sangat penting, mungkin kita kurang juga memperlengkapi diri. Jadi bagian kita penting untuk memperlengkapi diri gitu. Dan celakanya teman-teman ya, banyak anak muda, mungkin kalian ada di antaranya ya, itu menghabiskan waktu dengan apa? Dengan berdoa gini, Tuhan, tunjukkanlah dia yang pria yang paling tepat untuk aku gitu ya. Pria yang sempurna untuk aku, wanita yang tepat untuk aku, wanita yang sempurna untuk aku.
Tapi pertanyaannya, kita pernah nggak berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan, jadikanlah aku pria yang tepat. Tuhan, jadikanlah aku wanita yang tepat. Tuhan, jadikanlah aku wanita yang sempurna untuk seseorang itu, dan aku jadi pria yang sempurna. Kenapa, teman-teman? Karena seringkali memang cara kita melihat tadi itu ya, relasi itu adalah self-centered sekali ya. Kita ingin orang lain yang tepat itu untuk kita gitu, yang canggih, yang cantik, yang baik itu untuk kita. Tetapi kita menanya diri nggak gitu, pernah nggak kita berdoa supaya kita diproses, supaya kita jadi berkat buat siapapun nanti yang akan dapat dengan kita gitu ya. Jadi bukan cuma kita menginginkan yang terbaik, tapi pertanyaannya, kamu sudah mempersiapkan diri nggak menjadi pria dan wanita yang terbaik untuk siapapun nanti pasanganmu gitu. Jadi kita harus merindukan teman-teman ya, supaya we can be the right one gitu. Not only we want the right one, we have to prepare, we have to pray to be the right one gitu. Kenapa? Karena kalau di dalam pernikahan udah sempurna pun nanti yang kita dapat. Kalau kitanya yang agak-agak gimana gitu ya, sedih juga pernikahan itu gitu. Jadi it takes two to tango ya. Jadi nggak bisa cuma kita ngarapin yang sempurna, kita sendiri tidak mau istilahnya memperbaiki diri gitu. Jadi penting untuk kita juga berdoa dan meminta kepada Allah untuk mempersiapkan diri kita. Lalu apa yang harus kita persiapkan selama kita single gitu ya? Tadi kan aku udah jelaskan ya, pernikahan itu penting dan pernikahan itu berat dan pernikahan orang Kristen itu harusnya berbeda. Maka masa-masa singleness ini harus dipakai untuk mempersiapkan gitu, untuk kita masuk ke dalam pernikahan. Lalu apa-apa saja yang harus dipersiapkan itu? Yang pertama, preparation to be content ya. Belajar merasa cukup di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, if you cannot content in singleness, you cannot be content in marriage. Kalau kamu sekarang tidak belajar merasa cukup, merasa penuh ketika kamu single, selama kamu di dalam pernikahan, kamu gak akan pernah cukup. Ada di sini yang suka nonton drakor, drama Korea, coba ketik dulu yes. Ada di sini yang nonton drakor, dekku. Tahu kalian drama Korea yang lagi heboh sekarang ini namanya The World of the Marriage? Nah, ada yang cowok yang bilang enggak usah kalian tonton ya. Tapi adalah lagi heboh sekali namanya The World of Marriage ini kan. Tentang apa? Tentang pelakor, Bu. Kayaknya heboh kalah orang tentang pelakor ini. Tetapi teman-teman, ini bukan cuma film ya. Setelah aku nikah, banyak hal yang curhat sama aku gitu ya. Entah kenapa lah ya, tiba-tiba jadi semacam konsultan pernikahan lah. Walaupun somehow gitu ya. Banyak teman-teman, it's so sad gitu ya. Aku melihat sendiri bahwa pernikahan orang-orang gitu ya, di tahun pertama, di tahun kedua, nggak sampai nikah 10 tahun ya, baru setahun nikah, udah selingkuh suaminya gitu ya. Kalau dia nggak selingkuh, terlibat apa? Terlibat perjudian. Kenapa orang bisa selingkuh, bisa judi, bisa narkoba, bisa KDRT? Kenapa teman-teman? Karena dia nggak konten gitu ya, dia kosong di dalam dirinya, dan dia mengharapkan si pasangannya ini mengisi, kan nggak bisa, emang si pasangan ini Tuhan kan enggak gitu, pasti ada kurang-kurangnya gitu kan. Jadi ketika dia nggak konten, dia mengharapkan pasangannya mengisi, akhirnya nggak puas terus ya, dicarilah pelarian gitu, entah perempuan lain, laki-laki lain, obat-obatan, miras, dan bagaimana. Jadi kalau kita tidak belajar menjadi konten, teman-teman, we will create a miserable of our marriage. Nah, kita boleh baca ya teman-teman di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13, boleh buka Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13, yang udah dapat katakan yes di kotak chat. Filipi 4 ayat 11 sampai 13, udah dapat? Oke, boleh Ade Evi, boleh baca Ade Evi? Filipi, iya Kak, Filipi 4 ayat 11 sampai 13, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan,
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya. Jadi konteks ayat ini sebenarnya kan memang kesaksian Paulus ya. Ini konteksnya bukan cinta ya teman-teman. Ini konteksnya adalah kesaksian Paulus di dalam pelayanannya, di mana dia melihat bagaimana Allah membuatnya merasa cukup atas segala sesuatu yang dia alami gitu ya. Bahkan di tengah kelaparan, di tengah kesulitan, di tengah kesepian, teman-temannya Paulus kesepian sekali gitu ya, karena dia di penjara, diisolasi ya. Kayak kita ya lagi lockdown sekarang. Cuman dia lama banget lockdownnya. Dan gitu gelap lagi, nggak ada internet ya. Jadi kesepian teman-teman. Nah, tetapi ayat yang sama itu bisa berbicara kepada kita gitu ya. Apakah kita merasa cinta, kekurangan kasih sayang, kekurangan teman? Are we content with our lives? Kita bisa tanya diri kita sendiri. Karena contentness ya, konten itu bahasa Inggrisnya cukup ya, rasa cukup di dalam singleness itu sangat penting sekali untuk kita bisa latih teman-teman. Kalian harus belajar merasa cukup ketika kalian single, supaya ketika dalam pernikahan kalian tidak merasa alone. Banyak sekali teman-teman pernikahan yang itu yang kacau. Kenapa? Karena mereka merasa partnernya boring. Banyak yang meninggalkan keluarga karena merasa dia jenuh gitu ya, jenuh pada keadaan, jenuh pada pasangan gitu. Jadi no matter how great, how awesome, how beautiful gitu ya, mungkin gebetan kamu, pacar kamu saat ini gitu ya, ketika kamu berada di dalam relasi pernikahan di mana kamu ketemu nih orang ya, mukanya kamu lihat dari pagi sampai malam, sampai pagi gitu ya, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu gitu ya, akan ada banyak hal yang membuat kamu terluka, akan ada banyak hal yang membuat kamu mungkin enek ya, kalau kamu tidak belajar merasa konten gitu. Dan akan ada banyak momen di mana kita merasa kok pasangan kita nggak ngerti kita gitu ya. Karena memang pasangan kita bukan Tuhan gitu kan, cuma Tuhan yang ngerti kamu deh ya. Kalau nyari orang yang bisa ngerti kamu apa adanya ya, carilah Tuhan gitu. Kalau nyari manusia nggak ketemu gitu kan. Jadi dan di dalam pernikahan ini akan ada masa-masa gimana kita merasa sendiri ya. Aku sebagai orang yang baru nikah dia merasa kayak gitu kadang-kadang ada ngerasa lonely ya, merasa kesepian, merasa kayaknya nggak nyaman ngomongin sesuatu ke suami gitu. Kalian nggak ngomong satu, harus membawa ini semua itu jadi bisa membuat kalian merasa utuh. Kemudian itu kan yang tadi ya, latihan pertama, latihan untuk merasa konten. Kemudian singleness adalah persiapan yang penting untuk melatih kita menjadikan, nggak kedengaran ya? Kedengaran nggak suaraku? Oke. Yaudah, apa namanya? Sorry, ini ada yang bilang bikin emosi. Rupanya film Koreanya yang bikin emosi ya. Sorry, kirain aku. Nah, singleness teman-teman adalah persiapan kita untuk bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ingat ya, ketika kamu tidak bisa mengasihi Allah di masa singleness, kamu akan sangat sulit mengasihi Allah ketika kamu menikah. Kalau kamu nggak bisa memprioritaskan Allah ketika kamu single, kamu akan sangat kesulitan memprioritaskan Allah ketika kamu menikah. Kenapa? Ketika kita menikah, teman, waduh, banyak kali urusan ini ya. Wah, arisan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, pesta. Waduh, banyak kali pesta ya kan. Belum lagi udah punya anak ya. Makan pun udahlah bye ya kan. Tidur pun lebih-lebih dari mahasiswa ya kalongnya ya. Jadi akan terus belum lagi persoalan karir, drama, aduh banyak banget teman-teman. Jadi sering kali pasangan muda itu
terpisah dari Allah gitu ya, di tengah segala kesibukan tadi gitu. Kalau kalian mahasiswa udah merasa sibuk, wah jangan tanya. Alumni yang udah nikah dan punya anak, wah sibuknya itu lebih-lebih gitu. Nah, kalau dari single kita tidak melatih diri mencari Tuhan, waktu nikah, aduh, goodbye, bye-bye ya gitu ya. Nggak akan ada itu adegan doa bareng gitu. Jadi kalau sementara ketika posisi Allah terganti di dalam hati kita, maka berhala-berhala itu akan masuk. Berhala keuangan, berhala kekhawatiran, berhala anaknya pun bisa jadi berhala gitu ya. Ada nggak kalian punya saudara yang semua tentang anaknya diposting ya kan, seolah-olah anaknya adalah pusat dari dunianya gitu. Jadi masa-masa singleness adalah momen terbaik kalian belajar prioritasin Allah gitu di dalam kehidupan kalian. Nih pas lockdown ini, ya, boleh nonton drakor, tapi jangan banyak kali gitu ya, agak-agak diatur dikit waktunya. Kemudian cowok-cowok main Dota, boleh dikit-dikit main Dota, jangan terus-terusan gitu ya. Belajar untuk memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kalian gitu. Di masa-masa lockdown seperti ini gitu, banyak cari Tuhan gitu ya, banyak baca kita, banyak baca buku gitu, banyak dengar. Ya sama-sama tertampar kita ini ya, nggak main Dota untungnya, main apa kalian deh. Jadi apa namanya, belajar untuk dengar khotbah ya, zaman sekarang mah banyak banget khotbah bagus ya. Distraksi kali chatbotnya nih, main ludo katanya. Oke, jadi intinya itu belajar untuk nggak main ludo kebanyakan gitu ya, nggak main apa namanya werewolf kebanyakan gitu, tapi belajar juga untuk dengar khotbah di YouTube, dengar John Piper gitu ya, dengar siapa lagi yang bagus, Francis Chan gitu. Kemudian nanti aku kasih lah rekomendasi khotbah yang bagus-bagus gitu. Kemudian teman-teman, singleness tadi kan persiapannya ada tiga ya. Yang pertama tadi apa? Persiapan menjadi konten. Terus singleness itu persiapan apa? Mengasihi Allah. Yang ketiga gitu ya, singleness itu menjadi momen di mana kita belajar mempersiapkan diri to love other people in the way to love ourselves gitu ya. Jadi apa ya? Singleness adalah momen di mana kita belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi kenapa teman-teman ini perlu dilatih? Karena mengasihi orang itu susah banget, apalagi kalau mengasihi pasangan kita sendiri, susah banget itu sebenarnya. Karena ekspektasi kita terhadap pernikahan gitu itu tinggi banget. Ekspektasi kita terhadap pasangan itu menjadi sangat tinggi sehingga sering kali yang melukai kita itu apa? Ekspektasi kita gitu ya, harapan kita terhadap orang ini. Jadi ketika orang ini dibawa ekspektasi, terlukalah kita gitu. Jadi dan sementara itu sialnya gitu ya, banyak di antara kita menginginkan orang yang sempurna gitu ya untuk jadi pasangan. Tetapi let me tell you this, perfect person does not exist gitu ya. Jadi ini adalah kenyataan ya, nggak ada yang namanya orang sempurna. Jadi kalau ada lagu ya kan, kau begitu sempurna, katanya kayak gitu. Kau bilang lah, gombal kali ya bang, mana ada orang sempurna, bilang gitu ya. Jadi nggak ada itu yang sempurna, dan ketidaksempurnaan orang itu akan melukai kita, terlebih lagi di dalam relasi dan juga pernikahan teman-teman. Jadi sehingga untuk bisa ada di dalam pernikahan yang baik gitu ya, setiap orang gitu harus mampu mempelajari skill mengasihi. Jadi mengasihi itu adalah skill teman-teman. Kalian belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kalian, sehingga ketika kalian menikah, kalian bisa belajar mengasihi orang ini gitu. Itu bisa dimulai dari mana teman-teman? AKK ya, belajar mengasihi teman-teman pengurus gitu ya, kayak si Tristan gitu ya, dia belajar mengasihi si Jere gitu, sekalipun mungkin bukan siapa-siapanya gitu ya. Mungkin Angel belajar mengasihi Grace walaupun bukan tetangganya gitu. Tapi apa teman-teman, di dalam PMK, di dalam PO, di dalam singleness inilah kalian harus belajar untuk mau peduli sama orang lain. Kalian belajar untuk mau peka sama kebutuhan orang lain. Ketika kalian terluka, kalian belajar mengampuni terus menerus, itu kalian mengasihi terus menerus, kalian belajar untuk nggak egois teman.
Jeremy love you. Jadi, kenapa? Kalau kalian tidak belajar skill ini, waduh, marriage is gonna be miserable, teman. Aku bisa kesaksian sedikit ya, gitu. Dalam pernikahanku tuh, aku tuh termasuk orang yang berantakan ya. Jadi kalian bisa lihat apa namanya? Boleh lihat apartemen aku ya. Ini meja kerja aku sangat berantakan, teman-teman ya. Jadi aku bukan pecinta kerapian, tapi suami aku suka yang rapi-rapi. Jadi apa ya? Kalau aku hidup sendiri, ini aku lagi sendirian ya di rumah. Suamiku apa namanya harus bekerja di sebuah PLN. Aku males banget rapi-rapi kali gitu. Tapi karena aku mengasihi suamiku, teman-teman, aku belajar untuk bisa rapi. Ya, instead of reading books gitu. Aku suka banget buku, teman-teman. Jadi ini bisa lihat koleksi buku kakak ya, sekalian pamer ya. Instead of reading books, I learn to clean my house gitu. Kalau aku nggak mengasihi suamiku, aku malas sekali ya. Nah, mending lah aku baca buku apa segala macam ya. Sekalian room tour in Inggris. EG. Tapi intinya apa, teman-teman, yang aku ingin bagikan kepada kalian ya. It takes time to learn to love. And the best time to learn to love is when you are single. Belajar untuk berkorban untuk orang lain ketika kamu single. Belajar untuk berkorban bagi orang tuamu. Belajar berkorban bagi adikmu gitu. Karena ketika kamu menikah, kamu akan banyak sekali berkorban. Jadi, when you are single, it's a very good time to learn to sacrifice. Dan kemudian gitu ya, tadi ya singleness itu adalah momen untuk belajar menjadi konten, kemudian momen belajar mengasihi Allah, kemudian belajar mengasihi manusia gitu ya. Kemudian teman-teman nanti bisa baca ya di dalam 1 Korintus 13, pasti udah banyak yang hafal ya. Ini kayak si Jeremy udah hafal ya. 1 Korintus 13 itu berbicara tentang apa? Bahasa kasih gitu ya. Jadi singleness adalah momen terbaik kalian belajar bahasa kasih gitu ya. Kasih itu sabar, kan? Belajar sabar tentang orang. Kasih itu murah hati. Wah, kalau kawin nggak murah hati, teman-teman, siap-siap ya. Yang ngomongin cowok-cowok gitu. Kita harus belajar untuk murah hati gitu ya. Harus nggak boleh egois gitu kan. Nggak boleh kasar. Harus lemah lembut gitu. Jadi memang masa singleness adalah momen terbaik untuk mempelajari skill, the language of the love ini. Kemudian singleness adalah momen terbaik untuk apa? Belajar memaafkan orang. Ada nama satu tokoh terkenal banget, Ruth Bell Graham, istri dari Billy Graham. Dia bilang gini, a happy marriage is a union of two good forgivers. Gitu ya. Jadi pernikahan yang bahagia adalah persatuan dari kedua orang yang saling memaafkan gitu. Jadi kalau kalian sejak single nggak terbiasa maafin orang, wah apalagi setelah nikah. Jadi masa-masa single adalah momen dimana kita belajar belajar untuk mengembrace, istilahnya apa? Kalian belajar untuk menyadari memang semua orang tidak sempurna gitu. Mungkin dalam konteks keluarga ketika melihat bapak kayak gini, mama kayak gini, kakak kayak gini, adik kayak gini gitu ya. Ini adalah momen terbaik kita belajar melihat ketidaksempurnaan orang, menerimanya dan mengasihinya gitu. Kenapa? Karena di dalam pernikahan ini kita rentan sekali terluka, teman-teman. Kalau kita nggak belajar banyak-banyak mengampuni ya, waduh itu pahit banget itu pernikahan. Jadi belajarlah untuk mengampuni selama kalian masih single. Ampuni orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Dan yang terakhir, teman-teman. Ini menarik sekali ya. Yang sebelum terakhir, ini 2 yang terakhir. Pernikahan, singleness adalah momen terbaik untuk belajar menjaga kekudusan. Ini penting, teman-teman. Kenapa? Karena seks itu adalah sesuatu yang sangat indah yang didesain oleh Allah untuk dinikmati manusia gitu ya. Secara sangat indah gitu. Karena
buat makhluk lain teman-teman. Yang namanya seks itu cuma untuk istilahnya reproduksi ya, untuk regeneration gitu. Tetapi untuk manusia gitu ya, seks itu bukan cuma untuk regeneration atau recreation, tetapi juga bukan cuma untuk procreation, tapi juga untuk recreation, untuk dinikmat. Jadi memang Allah mendesain supaya seks itu dinikmati. Tetapi dosa gitu ya, sama seperti semua hal baik di dunia ini, dosa menghancurkan sesuatu yang indah yang bernama sexual life gitu ya. Jadi kenapa dosa membuat kita gitu menjadikan seks itu menjadi sangat rendah hanya untuk memuaskan diri kita sendiri gitu. Itu sebabnya banyak orang jatuh, mungkin beberapa di antara kita yang jatuh pada dosa pornografi gitu itu. Dan kemudian ini kalau nggak di-cut, nggak dipotong, itu ujungnya bisa bahaya, bisa masuk ya, bisa masuk kepada kayak pemerkosaan, bahkan di dalam konteks pernikahan itu bisa masuk kepada dalam konteks selingkuhan teman-teman. Itu kenapa? Karena orang ketika dia single, dia terbiasa menjadikan seks as a source of selfish desire gitu ya, untuk memuaskan, sehingga ketika masuk ke dalam relasi pernikahan di mana teman-teman percayalah ya, apa yang kita lihat di dalam film, ketika di dalam konteks pernikahan, seks itu menjadi sangat berbeda ya. Seks menjadi sesuatu yang kadang melelahkan. Yes, mungkin kalian nggak percaya ini ya, tapi di dalam pernikahan teman-teman, seks can be hard gitu ya. Seks bisa sangat sulit dan bisa sangat complicated ketimbang yang kita tonton di film ataupun di situs porno gitu. Jadi sehingga kalau kita tidak belajar menjaga pikiran kita gitu ya, kita akan di hijack, pikiran kita yang akan dibajak gitu ya oleh gambaran yang salah mengenai apa itu seks gitu. Pornografi itu membajak pikiran kita sehingga kita memiliki gambaran yang tidak benar tentang apa itu seks. Dan ketika kita nanti masuk ke dalam pernikahan, kita jadi nggak puas loh. Kok di film porno kayak gini? Kok kenyataannya nggak kayak gini gitu ya. Dan ini yang membuat banyak orang akhirnya terlibat perselingkuhan gitu. Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia pikir harusnya seks itu harusnya kayak gini. Padahal gambarnya itu adalah gambar yang salah yang diberikan oleh film porno gitu. Sehingga bagian kita saat ini belajar banget untuk bisa sebisa mungkin. Aku tahu ini era yang sangat sulit ya. Kita nonton Netflix pasti ada adegan dia biasanya. Terus kadang-kadang suka pop up gitu ya, kalau kadang-kadang gitu klik gitu-gitu deh, yang kadang-kadang nggak sengaja terlihat gitu. Jadi tetapi teman-teman kita harus berjuang banget untuk bisa menjaga pikiran kita dan menyadari bahwa this is not the real sex gitu. This is not what God wants us gitu. Jadi bukannya Allah tidak ingin kita menikmati seks, Allah ingin kita menikmati seks di dalam relasi yang benar gitu. Sehingga di dalam relasi yang benar, relasi seks ini menjadi sebuah momen di mana kita belajar melayani orang lain, bukan cuma untuk mendapatkan tetapi juga untuk memberi gitu. Jadi kalian yang single-single gitu ya, kalian harus belajar untuk mengontrol diri, apalagi ini masa-masa lockdown ya, masa-masa di mana kalian banyak sekali ada di ruangan, ada sendirian gitu, nggak ada yang lihatin gitu. Jadi it's a moment for you to fight this feeling. Dan mungkin buat cowok-cowok terutama kayaknya ya, butuh kayak semacam ini kali KTB bareng, bisa kayak kelompok kalian bisa sharing bareng mengenai pergumulan-pergumulan terkait dengan dosa seksual, tapi harus ada yang kakak rohaninya ya untuk bisa menolong kita untuk didoakan terus-menerus. Dan yang terakhir teman-teman, singleness adalah persiapan yang paling baik untuk belajar sebuah seni yang namanya memilih gitu ya. Kita belajar untuk memilih, untuk menaruh panggilan Allah di atas dari perasaan kita. Jadi kita belajar untuk mendengarkan pimpinan Tuhan itu sedari single. Karena apa ini penting? Karena ketika nanti kalian nikah akan ada banyak sekali keputusan-keputusan penting yang harus diambil, dan seringkali keputusan ini beda-beda kepentingannya gitu ya di antara dua orang.
kerja di mana, mau tinggal di mana gitu ya. Kayak sekarang ini aku sama suamiku pisah kantor ya, pisah kota, dan apa namanya ya, kita menggumulkan gitu ya, Tuhan mau kita di mana gitu. Bahkan memilih rumah aja tuh kadang-kadang sulit teman-teman. Kantor gue di timur gitu ya, kantor suami gue di barat misalnya. Rumahnya di mana? Mau deket kantor gue atau kantor suami gitu. Jadi banyak hal-hal yang harus kita putuskan dan kita ambil dan sifatnya urgent. Yang kalau kita nggak latih diri kenal suara Tuhan, ketika nikah akan ada banyak pertikaian dan pertengkaran yang terjadi karena keputusan yang berbeda-beda ini. Mau nyekolahin anak di mana, mau nabung berapa gitu ya. Waduh, banyak sekali teman-teman keputusan-keputusan yang harus diambil dengan cara jangka waktu yang cepat sekali gitu ya. Dan inilah momen dimana kalian harus belajar dengar-dengaran suara Tuhan. Nanti mau kerja apa gitu ya, mau jurusan apa gitu. Dan bagaimana cara kita bisa mendengar suara Tuhan di dalam pengambilan keputusan, itu dengan membaca Alkitabmu dan berdoa teman-teman. Learn to know your Bible. Semakin kita mengenal siapa Allah yang kita sembah gitu ya, semakin kita tahu siapa Allah yang kita sembah, nanti di dalam proses-proses pengambilan keputusan ini, Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memimpin kita, mengingatkan tentang firman yang udah kita baca. Jadi ingat ya gitu, ini penting banget. Dan yang closingnya ya, the closing, find the right person. Kalau tadi aku bilang kita juga harus melatih diri untuk jadi the right person instead of finding the right person, tapi penting banget untuk kita mendoakan dan menyeleksi orang yang tepat. Kenapa? Karena pernikahan ini ibarat mendaki gunung gitu ya, mendaki gunung Everest. Tahu Everest ya? Tinggi sekali. No one gitu ya, pasti nggak ada orang yang mau, besok gue mau gunung Everest nih, gue beli tiket gitu, dan mendakinya sendirian gitu, ataupun bersama orang sembarangan. Tetapi teman-teman, ketika ada orang mau naik ke gunung Everest, dia biasanya apa? Punya teman yang mereka akan practice together gitu ya, jadi mereka akan persiapkan macam-macam gitu ya, supaya apa? Supaya mereka manjat Everest itu bersama-sama gitu. Nah, pernikahan itu ibarat gunung Everest. It's hard, it's very hard gitu ya, susah banget, bisa sangat menyakitkan, sehingga ini harus dijalani dengan orang-orang yang memiliki nilai dan visi yang sama dengan kamu. Gitu. Sama-sama pengen memanjat puncak gunung Everest kamu. Gitu ya. Jadi ketika kita di dalam masa-masa single ini adalah momen di mana kita menyerahkan kriteria kita terhadap siapa yang akan menjadi pasangan kita. Banyak orang-orang memilih kriteria itu sangat shallow ya, sangat dangkal gitu. Aduh, Kak, aku suka yang kulitnya sawo matang, Kak, aku suka yang kayak Lee Min Ho katanya cewek-ceweknya ya. Kak, aku suka yang romantis gitu ya. Jadi ya, intinya apa teman-teman? Kita memperhatikan kriteria-kriteria yang shallow tadi sehingga kita tidak fokus pada hal-hal yang sebenarnya penting dan dalam gitu. Jadi di dalam masa-masa singleness ini kita harus belajar untuk mencari yang menyerahkan kepada Allah yang disebut dengan deal breaker. Apa deal breaker? Kalau nggak kayak gini, nggak boleh gitu. Apakah yang menjadi deal breaker di dalam pemilihan pasangan? Yang pertama adalah spiritual maturity. Yang kedua, karakter. Jadi teman-teman, ketika kalian nanti doakan sama Tuhan soal relasi kalian, soal penggumulan pasangan kalian, pertimbangan yang paling penting adalah imannya dan karakternya. Ini sangat-sangat penting teman-teman. Banyak orang terjebak di dalam pernikahan yang salah. Kenapa? Karena pandangan kita terhadap pasangan itu sangat dangkal gitu. Hal-hal yang yang jadi concern kita, oh yang penting dia pintar. Aduh tuh teman-teman, banyak orang pintar sana yang jahat ya. Oh yang dia romantis banget gitu. Yes, pas PDKT itu romantis.
Tetapi yang paling penting apa? Karakter, hatinya, cintanya pada Tuhan. Itu sangat-sangat penting, teman-teman. Ini yang harus menjadi kriteria kalian juga gitu ya. Dan makanya gini, maksudnya kalian juga harus menjadi orang yang demikian, kalian menjadi orang yang cinta Tuhan, karakter kalian diubahkan. Tetapi nanti pun ketika kalian memilih orang, pilihlah orang karena spiritual maturity, keimannya dan juga kehidupan spiritualnya dan juga karakternya. Jangan karena hal yang dangkal, jangan karena dia kerja di BI ya kan, kerja di Kemlu, diplomat atau apa. Jangan cuma karena hal-hal yang sifatnya dangkal, kalian mengorbankan sebuah pernikahan kudus di hadapan Allah. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mungkin sebagian besar ini masih single, Tuhan masih jomblo, tapi kami mau Tuhan, kami belajar menjadi konten di dalam masa-masa singleness kami belajar untuk mengasihi Allah, kami belajar untuk mengasihi sesama, karena kami tahu Tuhan, ini adalah momen-momen di mana kami mempersiapkan diri kami Tuhan, kami menggunakan singleness kami ini menjadi sebuah momen di mana kami menikmati Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani sesama Tuhan, sehingga nanti kami boleh masuk ke dalam sebuah pernikahan di mana melalui pernikahan itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Allah, berbicaralah terus kepada setiap kami, dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Oke, aku serahkan kembali kepada MC. Oke, makasih Kak Moren. Kemudian kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskannya di kolom komentar. Dan kita diberikan waktu selama 10 menit. Ya, 10 menit teman-teman. Kepada yang ingin bertanya dipersilakan. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Oh ya, itu Kak, ada dari Sandra, aku baca ya Kak. Kak, kalau pacaran itu sebenarnya bukan untuk mencari kenyamanan atau kebahagiaan. Terus sebenarnya buat apa ya Kak? Sebenarnya momen pacaran ini adalah momen di mana kita mempersiapkan pernikahan ya. Makanya sebenarnya aku sangat kalau kita belum punya visi menikah, aku sebenarnya kurang merekomendasikan berpacaran gitu ya. Jadi kecuali misalnya, aku setelah 2 tahun lulus aku mau nikah ya, nggak apa-apa. Memang itu visi Tuhan buat kita. Jadi dari sejak mahasiswa itu mulai pacaran. Jadi pacaran itu harusnya adalah stage di mana kita mengenal dan kemudian kita belajar berkomitmen sehingga nanti kita mulai dari proses perkenalan itu kita assess ini orangnya tepat atau enggak gitu ya. Jadi kita harusnya berpacaran dengan sebuah asumsi, gue kayaknya ngerasa nih orang ini bakal jadi suami gue atau istri gue gitu, tetapi I want to assess that gitu through relationship. Jadi ingin istilahnya itu adalah momen kita mengakses dia, iya atau enggak orangnya. Kemudian itulah momen dimana kita istilahnya ya tadi ya learn to love people, learn to serve, tapi masih di dalam batas-batas koridor gitu. Itu sebabnya sebenarnya pacaran yang sehat itu membuat orang bertumbuh. Yang kedua, membuat orang itu makin mengarah pada Allah gitu ya. Dan yang ketiga gitu ya, pacaran yang sehat itu akhirnya membuat kita siap untuk masuk ke dalam pernikahan. Sehingga kalau orang yang belum mau kawin ya mungkin nggak usah pacaran dulu sebenarnya. Kalau kita tidak memikirkan bahwa orang yang akan kita pacarin ini akan kita nikahi gitu. Mungkin ini terlihat kuno ya, tapi
dari pengalamanku ya, putus nyambung, banyak sekali teman-teman waktu atau yang berharga, luka-luka yang nggak penting yang kita ciptakan ketika kita tidak berpacaran dengan sebuah kematangan secara emosi, secara spiritual, dan ya, so many wounds gitu. Karena ingat tadi ya, manusia itu berdosa dan keberdosaan kita tuh melukai satu sama lain. Jadi kalau kita datang dengan ketidaksiapan untuk berpacaran dan kita berpacaran, akhirnya kita kayak sponge, kita belajar menghisap satu sama lain dan akhirnya terluka. Aduh, it's gonna be messy. Oke, kira-kira bagaimana Sandra? Oke, ada lagi? Kak, ada Kak tanda-tanda tertentu di mana Tuhan menetapkan kita selibat? Biasanya sih kalau panggilannya sulit ya, gitu. Kalau kayak panggilannya sulit itu dalam artian misalnya kamu dipanggil untuk pelayanan ke Afghanistan, dimana it's gonna be hard for you to take your family misalnya. Terus jarang sih Allah cuman apa ya, jadi biasanya the call of celibacy kalau teman-teman lihat di dalam konteks Alkitab gitu ya, orang yang selibat ini memang Allah tentukan gitu, dan ini nggak normal ya, dalam artian Allah by nature menciptakan manusia berpasangan, tapi ada orang-orang tertentu yang memang dipanggil untuk tidak berpasangan kalau dia satu memiliki panggilan yang sulit, yang kedua kalau dia memiliki pergumulan yang sulit, misalnya orang-orang yang homoseksual. Aku punya beberapa sahabat yang homoseksual yang I encourage them to stay in celibacy gitu ya. Jadi aku mengencourage mereka supaya mereka tidak berdosa gitu, adalah ya tetap selibat gitu. Jadi memang ini biasanya dua hal ini sih. Jadi kita tidak selibat hanya karena kita takut nikah gitu ya. Jangan selibat karena kita takut nikah atau takut, karena banyak juga ya sekarang orang yang males nikah gitu ya, karena kayak ribet atau gimana gitu. Jadi kita harusnya terlibat karena kita ingin melayani Tuhan di tempat-tempat sulit, ataupun karena kita punya pergumulan yang sulit tadi gitu, misalnya kayak homosexuality. Oke, ada lagi? Aku baca lagi Kak pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Kak Ivana Simanung Khalid. Kak, gimana kita bisa tahu kalau kita udah siap untuk membangun relasi pacaran menuju pernikahan dengan mempertimbangkan banyak banget hal yang harus dipersiapkan selama masih single? Ini secara teori gampang, tapi mungkin praktekkan susah. Kita tahu kita udah siap kalau kita memang mau kawin. Jadi kalau memang udah ada rencana kawin ya itu udah siap gitu ya. Jadi apa namanya, ya secara ideal seperti itu. Cuman memang ya ini tadi ya, kita hidup di dalam dunia yang memperhalakan romansa ya. Jujur aku termasuk budak cinta dulu gitu. Jadi there are always men in my life gitu, dan setelah aku look ya gitu, memang Tuhan itu, untung Tuhan ini baik ya. Tuhan istilahnya merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan gitu. Jadi di dalam kejatuh bangunanku pun di dalam percintaan Tuhan tetap pakai gitu dan untuk membentuk aku. Tetapi kalau aku evaluasi dengan jujur teman-teman, aku merasa it's such a waste of time gitu. It's really really wasting my time gitu. Tapi memang apa ya, ini bukan formula ya teman-teman ya, jadi bukan formula aja, tapi I encourage orang-orang yang berdoa untuk pasangan hidup itu mungkin ya kalau mau lulus gitu ya, yang mungkin tanggung jawab di dalam pelayanan udah selesai gitu. Jadi ingat ini bukan formula, jadi tidak harus plek-plek kayak gitu, tetapi setelah aku renung-renungkan gitu ya, ketika kalian mungkin nanti kayak di masa-masa ini perbanyaklah persahabatan gitu, sehingga nanti apa ya, di dalam ketika ada yang menjajaki, memang itu setelah kita mengenal banyak orang, bersahabat dengan banyak orang, dan memang kita siap secara emosi untuk melangkah ke jenjang berikutnya gitu.
di setiap orang fase ini sangat berbeda satu sama lain ya, tetapi biasanya yang indikatornya adalah kita siap secara emosi gitu. Kita nggak, buat yang cewek kita nggak drama queen gitu misalnya ya, nggak insecure, nggak cemburuan, terus kita nggak yang kayak kurang kasih sayang terus gitu. kita tadi ya indikatornya kita menjadi konten di dalam Tuhan gitu. Kita bukan cuma untuk jadi apa ya, bucinnya gitu, bukan cuma untuk cari driver ojek yang nganterin kemana-kemana gitu. Jadi di situ sih menurut aku kita udah mulai siap gitu, dan visinya jelas ya, kita punya visi untuk membangun kemuliaan Allah gitu ya. Si pria itu juga punya visi yang sama gitu, dan kita sama-sama melihat bahwa relasi ini harusnya berbicara tentang Allah, bukan cuma tentang I love you, do you love me gitu. Jadi I think that's the indicator. Oke, Ipen. Kemudian masuk ke Dengsi. Nah, Kak, Kak, pertanyaan Devina Ayona aja Kak, sekalian yang terakhir, mengingat waktu juga Kak. oh gitu. Ini gimana sih nih? Yang Devina Ayona Kak, pertanyaannya, gimana dengan hubungan yang saling suka tapi saling nggak mau pacaran, tapi tetap romantically close, tapi ya tanpa komitmen? Harus jaga jarak kah? Dan harus bagaimana jaga jarak? Gitu, Kak. TTS apa namanya istilahnya? Teman tapi mesra ya? Ya, bisa dari TTM. Oh, selama tidak ada janji-janji palsu ya, dan kemudian jadi gini teman-teman ya, terutama untuk cewek sekali, kalau memang kita tidak ini, kita mau berpacaran, kalau kita mau menuju pernikahan gitu ya. Jadi kalau kita tidak mau menuju ke sana gitu, tetapi kita menebar mencinta di mana-mana, kita mendapatkan kepuasan daripada relasi yang sebenarnya tidak membawa kita kepada Tuhan ini, kita harus hati-hati bahwa relasi ini menjadi berhala buat kita gitu. Jadi gitu. HTS, hubungan tanpa status ya. Kalau ternyata hubungan tanpa status ini kita pertahankan hanya untuk senang-senang semata gitu ya, just to satisfy ourselves, it can be dangerous dan itu tidak memuliakan Allah. Kalau kita memang punya feeling sama seseorang dan tetapi kita merasa ini waktunya belum gitu ya, bahwa memang setelah aku doakan kayaknya aku belum siap untuk masa berpacaran, mungkin apa istilahnya ya teman-teman, let's just be friend gitu. Dan apa batasan teman gitu dibanding dengan hubungan tanpa status? Mungkin sebaiknya menghindari berduaan terlalu sering gitu ya. Atau kalau teleponan di luar jam malam misalnya, atau jam-jam malam teleponan gitu. Karena kecuali kalian memang udah berkomitmen ini adalah masa penjajakan ya, masa penjajakan. Jadi di dalam kekristenan yang paling baik sekarang ini adalah teman-teman to be clear aja gitu ya. Gue suka sama lu, kita gimana kalau kita menjajaki ini gitu. Jadi jadi jangan istilahnya nggak jelas gitu. Jadi kita omongin aja gitu. Kenapa? Karena ingat tadi, expectation it hurts. Jadi kalau kita memang belum siap, jadi kan ada sebagai momen penjajakan, tapi harus jelas nih ya gitu. Oh, gue suka sama lo gitu, tapi gue nggak yakin gue udah siap atau enggak. Gimana kalau kita mendoakan sambil kita saling mengenal satu sama lain gitu. Tapi kalau kita hanya menjadikan relasi ini sebagai pemuas hati kita, be careful teman-teman ya. Be careful sekali gitu, karena kita akan menjadikan ini jadi sebagai berhala di dalam hati kita, dan ketika berhala ini istilahnya berkuasa dan dia akan melukai kita gitu. ya gitu, di clear aja gitu. Jadi ini apa gitu maksudnya gitu. Memang kalau belum siap ya udah, kita berarti mau berteman dekat tapi kita memang menjajaki gitu, dan dibuat kasih timelinenya gitu. Oke, dalam 1 tahun kita berteman dekat, kita
come again in 1 year, kita evaluasi gitu kan. Kemudian kalau memang enggak ya udah enggak gitu. Nah, makanya sebenarnya aku sangat tidak merekomendasikan karena perempuan ini, terutama ada sih cowok, tapi rata-rata perempuan sih biasanya ya, gampang sekali terluka dengan pengharapan palsu ini gitu. Jadi benih-benih yang mungkin si pria tadi tabur dengan tujuan untuk get to know, tapi kemudian tidak gitu, dia akan patah hati. Yang aku bilang tadi itu patah hati yang tidak perlu gitu, walaupun di dalam kedaulatannya Allah tetap bisa pakai ya. Aku momen-momen aku patah hati memang Tuhan tetap pakai juga untuk membentukku secara pribadi, tetapi sebenarnya itu luka-luka yang nggak perlu gitu ya. Jadi apa, sama kayak naik sepeda teman-teman, kita belajar ketika jatuh naik sepeda ya, tapi bisa nggak naik sepeda nggak usah jatuh? Bisa aja gitu ya. Ya demikian juga dengan kita gitu. Jadi di dalam berpacaran, di dalam berelasi ini pun jangan sampai kita mengalami luka-luka yang tidak perlu hanya untuk memuaskan kedagingan kita, bisa dibilang gitu. Karena memang TTS biasanya gitu datang dari TTS yang nggak jelas ya, yang flirting nggak jelas gitu, penjajakan yang nggak jelas, tebar benih sana sini yang nggak jelas gitu. Jadi buat yang pria, aku sangat rekomen buat pria gitu ya, untuk kalau memang tertarik dengan seorang wanita gitu kan, tapi nggak yakin gitu, nyatain aja jelas, gue tertarik tapi belum yakin. Gimana menurut lo? Kira-kira kita bisa nggak berrelasi dekat selama beberapa bulan, habis itu kita evaluasi gitu. Jadi jangan takut-takut tapi mau gitu ya. Jadi harus jelas ya. Kayak kata G gitu, be clear aja gitu. Oke. Oke. Mungkin makasih banyak Kak terkait jawaban-jawabannya. Kalau teman-teman masih punya pertanyaannya, nanti bisa nanya ke salah satu pengurus, teman-teman pengurus, biar nanti kita sampaikan pertanyaannya kepada Kak Moren, berhubung waktunya sudah cukup untuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Oke, aku ingin sedikit meng-highlight beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Kak Moren tentang enjoying in singleness. Yang pertama, sering kita itu berdoa kepada Tuhan, kita menginginkan orang yang tepat, tapi kita juga tidak menjadi orang yang tepat bagi orang yang kita inginkan. Terus juga tadi Kak Moren juga kasih 6 poin pada masa-masa singleness ini, kita bisa mempersiapkan 6 poin. Yang pertama, untuk merasa cukup. Yang kedua, melatih mengasihi dan memprioritaskan Allah. Yang ketiga, mengasihi sesama. Yang keempat, belajar memaafkan orang. Yang kelima, belajar menjaga kekudusan. Dan yang terakhir, memilih menaruh panggilan Allah di atas pikiran kita. Dan yang terakhir juga, hal yang paling sangat penting juga pada masa-masa sekarang ini, terutama bagi kita anak-anak muda, ya sekarang ini masa-masanya kita untuk menyeleksi orang yang tepat berdasarkan spiritual mentality dan karakter ya. Oke. Terakhir, untuk meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
Kepada Kak Moren dipersilakan menutup dalam doa. Oke, kita mau berdoa, tapi sebelum aku tutup dalam doa, aku encourage teman-teman yang mungkin punya hal-hal yang sensitif terkait dengan relasi romansa, gitu mungkin bisa japri aku ya, I'm willing to talk to you. Oke, kami kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepada Allah bahwa kami boleh dikasih sedemikian rupa dan kami rindu Tuhan. Ini menjadi momen-momen momen singgah kami menjadi momen-momen di mana kami semakin mengenal Tuhan, menikmati Tuhan, dan kami menjadikan ini sebagai sebuah preparation to get to know you better and to live out a marriage life that is glorified your name, God. Kami mempersiapkan diri kami sesungguhnya untuk menghidupi sebuah pernikahan yang memuliakan Allah. Tuhan, ini menjadi kerinduan kami. Tolong kami di masa-masa COVID ini Tuhan untuk bisa belajar semakin mengenal Engkau, semakin tertanam di dalam firman-Mu, dan semakin intim dengan Engkau. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk syukur. Amin. Amin. Kepada teman-teman dipersilakan untuk satu sejenak. Oke, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Jumat, teman-teman.